Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu almiah dasar. Ilmu almiah dasar bisa disimpulkan selaku ilmu pengetahuan alam sains yang membahas mengenai gejala-gejala dalam semesta alam sehingga tercipta ide dan konsep ilmu almiah dasar, mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang memiliki sifat fundamental, misalnya seperti biologi, fisika, dan kimia. Adapun tujuan mempelajari ilmu almiah dasar. Ilmu almiah dasar dalam kontekstual khusus adalah agar dapat menjelaskan perkembangan naluri kehidupan manusia, dapat menjelaskan alam pikir manusia dalam memenuhi kebutuhan terhadap rahasia ingin tahunya. Kedua itu fungsi mempelajari ilmu almiah dasar. Ilmu almiah dasar antara lain adalah memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang konsep-konsep alam agar dapat peka dan tanggap terhadap masalah-masalah alam yang ada di sekitarnya, serta dapat bertanggung jawab terhadap berbagai masalah dalam masyarakat sebagai agen perubahan. Nah, adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada manusia zaman dahulu dan zaman sekarang. Zaman dahulu berita informasi dari ilmu saluran dengan sangat lambat. Orang-orang masih begitu sulit mendapatkan informasi dan biasanya para siswa hanya dapat memperoleh pengetahuan dengan membaca buku dan bertanya pada guru. Zaman sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi bukanlah hanya sekedar ilmu pengetahuan pada zaman sekarang. Ilmu pengetahuan sudah mencoba inovasi-inovasi baru baik dari ilmuwan maupun mahasiswa yang terus dikembang oleh para ilmuwan agar generasi bangsa juga bisa membuat atau menghasilkan teknologi yang modern tidak hanya berkembang di bidang komunikasi saja tetapi di bidang-bidang lainnya. Adapun contoh ilmu pengetahuan zaman dahulu dan zaman sekarang. Contoh zaman dahulu ketika ingin mendapatkan informasi melalui koran, surat kabar, radio. Contoh zaman sekarang untuk mendapatkan informasi dapat melalui handphone, TV, juga memiliki transportasi melalui kendaraan yang canggih, mobil, sepeda motor, dan pesawat. Adapun penjelasan metode ilmiah dasar. Metode ilmiah merupakan suatu prosedur atau cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah disusun secara sistematis. Nah, langkah-langkah tersebut dilaksanakan melalui konsep dasar berpikir ilmiah, yaitu analisis, logis, objek, konseptual, dan matematis. Metode ilmiah boleh dikatakan merupakan suatu pelajaran terhadap kebenaran yang diatur dalam pertimbangan-pertimbangan logis. Adapun implementasi ilmiah, metode ilmiah ke-1 merumuskan masalah, kedua menyusun kerangka berpikir, ketiga menyusun beberapa hipotesis, keempat menarik sebuah kesimpulan, kelima menguji hipotesis. Adapun dampak positif negatif perkembangan iptek bidang pendidikan. Dampak positifnya: 1. Inovasi dunia pendidikan semakin berkembang. Kedua, sistem administrasi pendidikan berkembang. 3. Munculnya metode pembelajaran baru. Keempat, perpustakaan online atau daring. Kelima, berbagai hasil penelitian. Dampak negatifnya: pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kedua, kecanduan teknologi. 3. Sarana untuk mencontek. Bidang pemerintah. Dampak positifnya: pelayanan lebih baik. Kedua, pelaksanaan yang efisien. Ketiga, adanya CCTV. Keempat, adanya informasi. Dampak negatifnya: 1. Biaya yang besar. 2. Privasi sulit dijaga. 3. Jangkauan akses. Bidang ekonomi. Dampak positifnya: 1. Produktivitas industri meningkat. Kedua, membayar secara online. Dampak negatifnya: risiko belanja online. 2. Pencurian data kartu debit. Contoh perkembangan iptek: teknologi seluler, satelit, televisi, komputer, transportasi, internet. Sekian dan terima kasih atas penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.